Namaku Suja. Asli sini. Namaku Zengbo. Dari luar kota, aku orang barat laut. Namaku Lu Zihua. Kerja di toko mobil 4S. Baru naik jadi manajer tahun ini. Orang sini punya mobil dan rumah. Jadi manajer segini ini. Cukup berbakat ya. Kamu dari barat laut. Ayam. Hei, menurutku pria barat laut bagus-bagus. Murah hati dan berwawasan luas. Sangat jantan, kan? Terima kasih. Dengar-dengar kamu kerja di bagian pengiriman. Jadi, biasanya sibuk gak kerjanya? Oh, kami kayak EMT gitu. Semua kerja shift pagi, siang, dan malam. Nah itu masalahnya. Gimana ngurus keluarga setelah nikah nanti? Sudah berapa lama di sini? Sudah beli rumah belum? Belum beli. Oh, jadi ada rencana beli rumah? Saat ini belum ada rencana begitu. Soalnya gaji relatif kecil. Hei, kalau untuk sementara belum bisa. Orang tua bisa bantu gak? Aku juga lebih menghargai pendapat orang tua. Pria, bakti pada orang tua nomor 1. Ada pikiran ganti kerja gak? Oh gitu ya? Dokter di rumah sakit swasta itu gajinya besar. Pulang malam banget dari shift malam biasanya. Ini pasti ganggu istirahat mereka. Si Jujikon. Hei, gimana masak-masaknya? Gak banyak. Nah, yang barusan kamu bilang masuk akal. Gon? Kurasa begitu. Ini 2 orang mau nikah ya? Kayak gandeng tangan buka perusahaan gitu. Hei, ini namanya apa ya? Namanya kerjasama. Saling melengkapi sumber daya. Kamu bener banget. Hei Gent Eng, di mana 4S tempat kamu bekerja? Kebetulan saya baru saja ingin ganti mobil akhir-akhir ini. Besok saya akan antar kamu langsung ke tempat untuk lihat mobil. Bagaimana menurutmu? Ah, apa ada diskon jika saya suka mobilnya? Tentu saja ada. Oh, hei, ayo tambah WeChat. Boleh saja. Baiklah. Hei, kamu sekarang mengendarai mobil apa? Hei. Kita malah jadi membuka acara kencan buta buat orang lain. Bukan. Kita juga tidak memenuhi standar pemilihan pasangan orang lain. Tapi harus dengar apa yang mereka katakan. Dengar sampai bosan. Aku kelaparan banget. Kalau lapar, ayo makan. Oke, makan apa? Hot pot. Ayo, aku yang traktir. Saya ayam dan jaga kamu. Sate domba juga boleh. Kalau gitu makan masih panas. Nanti tidak enak rasanya kalau sudah dingin. Benar-benar caca KPI? Iya, masih. Kalorinya tidak rendah loh. Kalian cewek-cewek kan harus menjaga badan. Kami kerja di bidang pertolongan pertama. Takut juga sama panas. Kami mengeluarkan banyak energi setiap hari. Ini tidak apa-apa. Wah, baunya sangat enak. Ada APA? Sudah lama aku tidak melihat cewek makan sebanyak ini. Hahaha, kakak ketujuh. Kalau benar-benar tidak bisa menemukan kata yang tepat, tidak usah dipuji juga tidak apa. Jangan memuji seperti itu, tidak pantas. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ok, seperti saya. Bagaimana kalau kita sampai di sana dalam 5 menit? Untungnya kamu tidak bersama dia. Kalau kamu benar-benar bersama dia, aku tidak tahan. Itu telah berlebihan. Tidak tahan, tidak tahan. Kenapa kamu masih lewat pintu belakang? Kamu lihat mereka duduk di sana. Bukankah kamu akan bertemu mereka jika masuk lewat pintu depan? Apa yang kamu masakin? Ku ini adalah pemilik perusahaan media. Mereka sedang ngobrol untuk membantu pusat patung membuat video promosi. Kamu sudah dengarkan? Ya. Hei, pria ini terlihat cukup bagus. Wajahnya bagus. Wajahnya tapi tidak tahu artinya. Aku merasa kepribadiannya berbeda dari orang lain. Oh, elah, alarm sudah berbunyi. Cepat makan. Lapar banget. Cepat makan. Oke. Aku sudah kenyang. Apa yang kamu katakan tentang mereka tadi? Kita belum selesai ngobrol sejak lama. Jaki sudah kenyang. Makanannya habis banget. UPS masih menyediakan lebih dari 1 gelas air. Biarkan aku yang bayar ini. Kalian bertiga berhenti bersembunyi. Kakak senior sudah menemukan kalian. Ah. Oh, Jiachi. Betapa kebetulannya. Kamu juga makan di sini? Sungguh menjijikan. Susunyuan, apa yang kamu sedang lakukan? Cepat turun sini.
Aku merasa Zhang Qi memang tidak pandai belajar. Memang benar dengan. Oh, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Apakah kamu datang sini main bola? Kalau kita tidak saling kenal, kamu sudah pasti dipanggil polisi dan dibawa ke Biro Keamanan Umum. Sudah selesai makannya. Kenapa kamu masih bergaul dengan mereka? Bajunya bagus. Aku beli yang baru. Ya, Kayuan yang pilihkan untukku. Ganteng, betapa kebetulan. Ya, ini rekan kerja kita. Ayo kita pergi. Ya, ayo kita pergi. Oke, aku akan panggil sopir untuk mengantarmu. Antar saya. Aku akan pergi bersamanya. Apakah kamu mengenalnya? Kirim saja mobil untuk jalan-jalan. Jadi apakah aku harus mengantarkannya pulang? Selamat tinggal. Selamat tinggal, Tuan. Kalau tak perlu. Hei, Asima, aku tidak khawatir jika kamu pulang sendirian. Dokter Zhang, tolong bantu angkatannya. Apa yang perlu aku khawatirkan? Oke, aku akan mengantarmu. Kalau begitu ayo pergi. Selamat tinggal. Hei, Ya, hanya kita berdua. kalau begitu pulanglah pakai mobilku. Kapan kamu beli mobil? Aku mau sewa, ayo pergi. Ah, kamu bilang mobil yang kamu beli itu. Ini dia. Tentu saja, ya. Apakah kamu bercanda? Tidak bercanda. Aku baru saja membeli mobil ini. Apakah ini sangat lebih dari 100 km? Kamu adalah penumpang pertamaku. Jadi malam ini aku akan mengantarmu kemanapun kamu ingin pergi. Pergi kemanapun kamu mau. Tentu saja. Kalau begitu aku mau ke pantai. Oke. Ini. Ini. Apa maksudnya ini? Apakah kamu merasakan lintas? Ini. Aku ingin membawa sisa pekerjaanku. Bawa pulang. Wah, cukup sadar diri ya di usia muda. Jangan lakukan diskriminasi verbal. Sini, biar aku bantu kamu. Apa kencangnya? Tidak kencang. Oke, kamu harus bantu aku pegang tasnya. Oke. Terima kasih. Hei. Ayo, masuk ke mobil. Bisa nggak? Sudah siap? Duduk dulu. Hai. Bisa nggak? Pasti bisa. Benar atau salah? Serius? Hei, Hari yang indah ya. iya, hari ini juga nggak terlalu lembab. Udara juga lumayan. Kenapa kamu datang ke kota yang jauh banget ini? Jadi dokter darurat? Di rumah enggak baik ya? Kota besar, kesempatan belajar lebih banyak. Dan ayahku bilang, waktu muda harus lebih berani petualang. Nanti kalau sudah tua baru menetap. Ayahmu baik banget. Dan ngizinin kamu keluar. Keluarga kami beda. Orang tua saya sangat khawatir. Enggak ngizinin saya pergi. Lalu saya diskusi sama mereka. Bisa nggak ke tempat om saya? Saya jadi punya kebebasan. Dia juga kasih mereka akun. Lumayan bagus, saya rasa ini lumayan bagus. Ayahmu gimana kabarnya? Ini, kayaknya udah hampir sembuh ya. Jangan khawatir, nggak akan pengaruhi kecantikanku. Iya. Hei, tapi waktu itu kan aku. Kalau aku tahu lebih cepat kamu hilang. Kamu gak bakal punya bekas luka itu. Kenapa bilang gini? Aneh dan lebay. Lebay apanya? Tugasku melindungimu. Jangan ngomong sembarangan soal ini. Aku bakal serius. Iya. Dan ayahku bilang, aduh, Ayahmu bilang itu nyebelin. Udahan dong. melindungi cewek itu tugas cowok. Kamu bisa jadi bodyguard. Ayahku bilang aku belum cukup. Ini ruang ganti cowok kami. Ini ruang ganti wanita, dan ini ruang ganti pria. Lalu di depan, ini ruang konferensi kami. Akan saya ajak berkeliling. Ruang konferensi ini bagaimana? Setiap Senin kami adakan rapat rutin di sini. Untuk merangkum kerja minggu lalu. Tentu, ruangan ini juga dipakai untuk penerimaan tamu dan pelatihan. Lounge kami ada di depan. Lounge ini bagaimana? Biasanya untuk rekan-rekan yang kerja shift malam. Mereka istirahat di sini saat tidak bertugas. Tapi biasanya tidak lebih dari 15 menit.
kamu akan menerima pesan teks keluar. Ya, itu Bra. Ya. Hah, kalau begitu, saya ajak kamu ke sana lihat-lihat. Oke. Nah, ini kantin pusat gawat darurat kami. Silakan masuk. Karena bagaimana dengan pusat gawat darurat kami? Shiftnya 24 jam. Jadi kami ada sarapan, makan siang, dan makan malam. Tapi kalau telat makan, ia terpaksa cari cara sendiri. Lihat menu kami di sini. Paha ayam, brisket sapi, daging, sayur, lengkap. Menu utama biasanya 2 lauk daging, 2 sayur. Ya, cukup mengenyangkan juga. Ya, Oak, kita hentikan kamera sebentar. Kakak saya bagaimana? Tidak datang makan? Tidak. Oke, saya akan cari dia. Halo, tunggu sebentar. Kamu juga dokter di pusat gawat darurat. Ah, bukan. Saya petugas dispatcher. Oh, itu juga dari pusat gawat darurat, kan? Oke, Nanti kita akan syuting demonstrasi pertolongan pertama langsung. Minta tolong kamu mau kerja sama, ya? Jiaki. Bukannya kamu banyak mau bilang ke penonton? iya. Itu bagus sekali. Halo. Saya adalah operator dispatcher di pusat komando darurat 120. Saya ingin mengajukan permohonan yang tulus kepada semua orang. Tolong jangan menelepon nomor darurat 120 sembarangan. Jangan menempati garis hidup warga. Cara yang benar untuk menghubungi 120 adalah sebagai berikut. Pertama, harap sebutkan alamat Anda atau bangunan ikonik di sekitar lokasi. Kedua, jelaskan kondisi dasar pasien. Informasi dasar seperti nama, jenis kelamin, tinggi, dan berat badan. Ketiga, harap biarkan ponsel Anda tetap menyala untuk memudahkan dokter menghubungi. Ya, begitulah. Kemudian, untuk pasien yang terkena flu dan demam dengan suhu di bawah 38 derajat. Serta pasien dengan gejala ringan memar atau luka. Silakan pergi ke rumah sakit sendiri untuk menangani masalah ini. Kami perlu menyediakan ambulans untuk mereka yang lebih membutuhkan. Pasien dengan kondisi yang lebih serius. Terima kasih untuk tadi. Oh, sama-sama. Perlu saya ulangi sekali lagi. Membantu pusat dispatcher adalah sama dengan membantu kita sendiri. Kita adalah satu bagian. Oh, benar. Saya tidak ingat pernah mengatakan ingin membantu promosi pusat dispatcher. Ah, bagaimana kamu tahu itu? Saya kadang-kadang nonton drama. Saya berharap ada di iklan TV itu. Jangan sembarangan menempati hotline darurat 120. Dengan berapa? 1. Biarkan semua orang melihatnya. Kamu sangat baik padaku hari ini. Aku akan memberimu hadiah juga. Ajak kamu makan malam-malam ini. Tidak perlu, Kak Jiaki. Sebentar lagi akan ada proses CPR. Waktu sudah hampir habis. Oke. Ayo kita pergi bersama. Penonton yang terhormat, yang terakhir akan kita saksikan adalah demonstrasi pertolongan pertama, yaitu CPR dan resusitasi. Kita punya Dr. Zhang, Dr. Zheng, Dr. Qi dan Xiao San yang akan bekerja sama. Dr. Zhang dan Dr. Zheng, kalian berperan sebagai penolong. Kedua cewek, kalian siap-siap dulu. Oke, mari kita berhenti sebentar. Nona Cheng, apakah ini pernapasan buatan? Ya, Apakah kamu ingin ganti ke proyek lain? kenapa begitu? Iya, kami punya banyak keahlian. Bisa tunjukkan yang lain? Itu tidak boleh dilewati. Penonton akan belajar pertolongan pertama ini. Sangat praktis. Bisa dipakai sehari-hari. Ada APA? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalian semua profesional. Sudah sering melakukannya. Aku percaya sama kalian. Ayo. Gak kedua. Lehek Palanaku. Aku sibuk sudah lama. Pesan antar lagi, kirim air lagi. Semuanya di akhir. Bisa ambil gambarku? Lensa apa yang mau? Yang Archer, kamu gantikan Dr. Zhang. Aku berpasangan dengan Dr. Qi. Ini tidak boleh. Karena Dr. Zhang dan Dr. Qi, mereka pasangan utama di promo. Tidak bisa diganti. Kalau mau ganti, ganti sama Dr. Zheng saja, oke? Hey oh, Kalau gitu kamu pulang dulu. Xiao Shang Shami Sayap, oh, kami siap mulai syuting. Ah, hey oh. apa sih yang asli atau palsu? Aktingnya harus ditinggalkan. Pakai boneka? Lalu pakai boneka, kenapa? Iya, boneka. Hei, kayaknya ada yang overthinking. Kuncir kuda impian banget. Berapa overthinking? Hampir salah paham. Night Xie juga siapkan matras yoga buatku. Makasih. Oke, silakan Zhang Sheng peragakan ke kalian.
Sekarang ada Dr. Su, yang akan jadi komentator live untuk kita. Dr. Su? Saat berbagai alasan terjadi, saat jantung berhenti bernapas. Resusitasi jantung paru adalah salah satu tindakan darurat yang diperlukan. Tujuannya adalah memulihkan pernapasan dan sirkulasi spontan pasien, menghindari kematian sel otak, CPR yang lengkap, termasuk 30 kompresi dada, dan 2 resusitasi. Selama pernapasan buatan, pasien umumnya harus dijaga dalam posisi telentang di belakang kepala, dan bersihkan saluran pernapasan. Pernapasan buatan mulut ke mulut harus dijaga kebersihannya. Hindari infeksi silang. Anda perlu memeriksa denyut nadi dan pernapasan setiap 5 siklus, tidak lebih dari 10 detik setiap kali, tanpa denyut nadi karotid dan pernapasan spontan. Jangan menyerah juga. Pastikan untuk melanjutkan penyelamatan. Terima kasih telah memfilmkan promosi di TV. Membantu saya. Hei, gadis pada kencan buta terakhir dalam kondisi baik. Dia cantik. Anda tidak tertarik padanya? Hei, kita tidak sama. Tapi saya pikir dia menyukai Anda. Jika Anda ingin bersamanya, berjuang 10 tahun lebih sedikit. Kakak Jiaki seperti ini. Meskipun kondisi keluarga saya rata-rata. Tapi jika saya bersamanya karena saya terlalu kaya. Pertama-tama, saya tidak akan melakukan itu. Kedua, saya pikir kekayaan dan indeks kebahagiaan masa depan Anda tidak selalu terkait. Oke. Oh, benar. Bercatat, saya ingat. Saya juga mendapat telepon dari kacang cinta. Telepon pelecehan. Telepon pelecehan idola. Ya, yang sangat merah. Tapi kemudian dia menikah. Jadi dia mundur. Baiklah, tunggu sampai saya mendengar suaranya lagi. Dia yang datang untuk membuat telepon pelecehan kepada kami. Apakah dia tidak waras? Saya pikir itu masalah mental. Karena katanya setelah suaminya menikahinya, dia terus disimpan di rumah. Jangan keluar. Siap sedia. Kayaknya bakal lama banget kalau ditekan gini. Dia jadi gila. Baik banget. Kamu ingetin gue sama peribahasa. Uang gak pantas sama posisi. Pasti menderita. Kekayaan ini tuh kekayaan dari kekayaan. Oke. Kayaknya gue pernah lihat acara sebelumnya. Terus ada reporter wawancarain dia di acara itu. Dateng ke rumahnya. Dia punya ruang ganti yang gede banget. Dan ada satu tembok penuh. Isinya semua darah. Soalnya gue benar-benar suka sepatu. Gue iri banget sama dia waktu itu. Nanya-nanya kapan gue punya tembok. Isinya semua sepatu gue. Tapi lewat kejadian ini, gue pikir, sebenarnya uang gak terlalu penting. Waktu gue ke mall lihat itu bukan sepatu-sepatu ini. Sanjiaki, kamu sanggup beli? Gak sanggup. Yang itu bukan sepatu kamu. Cewek, yang kamu bilang benar banget. Gue pikir kita anak muda. Harusnya berpijak di tanah. Satu langkah demi satu langkah. Sekokoh itu. Ini yang paling realistis. Setuju gak? Gak nyangka kita punya pemikiran yang sama. Gue, kebanyakan dari kita setuju. Siapa yang bikin gue mikir sama kayak kamu si lelaki jomblo jadul? Apa sih lelaki jomblo jadul? Iya, gue tahu. Lelaki jomblo seperti aku. Maksud gue, lanjut, gue salah. Kamu ngapain? Kamu, sini. Gue gak mau. Jangan gerak. Kamu ngapain? Gue bilang luka kamu itu. Kamu benar-benar beruntung. Tidak ada bekas luka dari kejadian terakhir. Bekas luka ini hampir sembuh. Hei, saat itu kamu benar-benar membuat orang ketakutan. Ah, ya benar. Kamu libur kerja besok kan? Iya, terima kasih. Ya, jadi tidak perlu bangun pagi. Ayo nonton film bareng aku malam ini. Oke. Nah, jenis film apa yang kamu suka? Ya, kita nonton film horor. Aku tidak bisa nonton film horor, Yana. Kenapa tidak kita coba saja? Nonton komedi saja. Aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Aku jadi suka berpikir aneh-aneh. Kalau baju kita can bersama-sama. Dingin sekali. Oke. Sebenarnya, kalian berdua sedang apa? Tidak apa-apa. Biar aku kasih tahu kamu sesuatu. Nanti keluar dari handphone. Jangan pakai celana pendek.
AC di kamarku sekarang dinginnya sangat kuat. Hammond, kamu serius? Bagiku, Apakah dia bersama dengan dia? Cinta memang seperti itu. Jenis yang tidak akan pernah terjadi. Tapi bukankah pria ini tidak menyukai wanita ini? Kamu tidak melihatnya sendiri. Kamu juga dekat. kamu juga. Oh, kenapa kamu masih marah padahal wajahmu sangat cantik? Aku dengar kamu adalah dokter gawat darurat di distrik utara kota. Tolong bantu aku carry you bangun. Mencari tempat tidur untuk paman saya di departemen ortopedi seharusnya tidak sulit kan? Bagi saya, jika kamu menyiapkan tempat tidur untuk pamanmu, maka pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan. Perawatannya akan tertunda. Jadi saya tidak bisa bantu ini. Apakah ada tempat tidur yang kosong? Itu bukan cuma kata dari kamu sebagai dokter saja. Sebaiknya jujur dan antri. Aku turun duluan dari mobil. Hei, jangan pergi. Ayo, ambil ini. Aku yakin gak akan bikin kamu bantu sia-sia. Nanti ada lagi kalau kasurnya udah siap. Aku nggak bisa bantu kamu yang ini. Cepat balik. Kamu pakai baju apa? Gak punya duit, gak punya kamar. Aku kasih angpau kamu gak mau terima. Pantas hidupmu gak sukses. Untungnya dari awal aku gak suka sama kamu. Zengbo. Maksud kamu apa? Aku nembak kamu kemarin lusa. Kamu bilang butuh 3 hari buat mikir dan janji sama aku. 3 hari ini aku nggak lihat cewek lain. Gimana sekarang? Kamu nggak ada rasa hormat sedikit pun ke aku, ya? Aku nggak peduli kamu curang. Mulai sekarang kamu pacar aku. Maaf. Pacar aku nggak tahan sama uang kamu. Kalian berdua sakit? Aku rasa kamu yang sakit. Kamu dengar tadi, Kak Jiaki? Aku dengar. Sama-sama. Aku tahu kamu lagi bantu aku. Oh, Tapi alasannya agak keterlaluan. keterlaluan banget. Tapi berhasil. Selamat, sekarang kamu bisa ngejar aku. Ah, Kamu apa? Kok mukanya merah? kalau aku bantu kamu tiap hari. Ajak aku main. Oke. Selamat datang, tuan-tuan. 2. Ada tempat di sini, silakan. Oke, makasih. Udah sampai. Pak Zheng. Gampang. Kok pakaiannya kayak gitu? Kok bicaranya kayak gitu? Aku biasanya suka old fashion. Tapi aku gak ada waktu buat ke kantor. Ini set baru yang aku bikin. Kamu yang pertama lihat. Oh, Ekspresi apa? Bagus gak? bagus, bagus. Kamu ada tugas hari ini. Tugas apa? Fotoin aku dong. Hah? Terlalu dekat. Mundur dikit. Oke. Angkat kameranya lebih tinggi dikit. Bikin mukaku kelihatan lebih kecil gak? Oke. Bantu foto samping juga. Lokasi ini oke. Kalau full body, miringin ke atas dikit. Biar kakiku kelihatan lebih panjang. Bisa foto kayak gini gak? Bisa. Beneran? Mbak, Coba aku lihat. Lihat sendiri foto ini baik-baik. Oke, terus aku tingginya berapa? 1,6 meter. 1,6 meter. Orang ini tingginya berapa? 1,66 meter. 1,3 meter maksimal. Oke?
Foto ini aku kelihatan terlalu pendek. Sama yang ini. Walaupun komposisi yang ini oke. Tapi aku kosong semua. Gak guna ya? Iya. Ada satu lagi. Kamu bisa foto dikit kayak gini. Terus, kalau mau foto setengah badan atau kepala besar. Aku mau mukaku kelihatan lebih tipis. Kamu miringin dikit. Ngerti gak? Ngerti. Ayo coba lagi. Oke. Ini full body. Gatal dikit. Oke. Bagus gak? Oke, coba aku lihat. Iya, skill fotomu udah naik level banget. Oke. Oke, Apa? Aku ambil foto. boleh tidak? Aku kirim ke Moments. Nah, kirim ini untukmu. Cocokkan saja dua ini. Jangan posting ini dan ini. Jangan kirim emoji yang benar. Tidak bagus. Kenapa kamu urusin banyak banget? Fotografer tidak boleh komentar. Oke, aku ambil 2 untukmu. Aku nggak mau. Anak Paman Cheng ulang tahun sebentar lagi. Wasi sama Cige. Buat bikin pesta ulang tahun. Paman Yuan Cheng punya harapan. Kamu ikut juga ya? Ide bagus. Kenya datang. Sudah siap? Ayo, ayo. Ayo buat harapan. Piwait harapan. Semoga Paman Cheng sehat selalu. Panjang umur. Paman Cheng, ayo tiup lilin bersama. AO 123。哇哇 Ayo, kita potong kue. Ayo, Oke, oke. ambil satu potong. Hei, aduh. Ayo, ayo, ayo duluan. Kamu bisa bagi ini. Kasih tante itu satu. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Kenapa Paman Chen? Ada APA? Kamu. Kalian anak-anak baik. Semua anak baik. Aku ngerti. Kalian lakukan ini buat penuhi salah satu harapanku. Anakku Ming Song. Gugur di Wenchuan. Dia terkebur di Longseran Lumpur. Dia tidak akan pernah pulang ke rumah. Namun, ulang tahun ini akhirnya bisa dirayakan untuknya. Paman Chen, jangan sedih. Bukankah kami semua adalah anakmu? Aku akan ceritakan satu hal. Kisah tetanggaku dan dokter darurat. Aku adalah anak yang ditinggal orang tua di kampung halaman. Ibu dan ayah bekerja di kota. Bukan cuma 1 atau 2 tahun. Aku tumbuh besar bersama kakek dan nenek. Ketika aku berusia 11 tahun, ada satu peristiwa yang sangat kuingat. Nenek menyimpan sisa pestisida di botol minuman. Aku tidak tahu apa itu benda itu. Aku memanfaatkan kelihayan nenek. Aku salah minum. Jadi aku meminumnya. Aku hampir mati saat itu. Pada saat itu, kakek dan nenek pergi ke sawah. Paman dan bibi tetanggalah yang menemukan aku. Mereka langsung menelpon 120 saat itu. Aku ingat ketika ambulans sudah di setengah jalan. Jalan gunung longsor. Dokter darurat itu membawa tandu sepanjang jalan. Berlari ke rumah sakit. Kemudian para tetangga bergantian menjagaku. Memberi air. Membayar biaya obat. Menemaniku sampai aku keluar dari rumah sakit. Jadi karena itu aku terhadap tetangga. Aku punya kasih sayang yang khusus untuk dokter darurat. Hanya saja aku benar-benar ingin melakukan sesuatu untukmu, meskipun itu hal kecil sekalipun. Aku sudah senang. Jika bukan karena takdirku bertemu denganmu dokter darurat. Kamu tahu kan aku antar pesanan puluhan order setiap hari. Kamu adalah yang paling. Kebatimyo. Paman Cheng tahu.
Kita semua bisa menjadi anak Paman Cheng. Paman Cheng, bisakah kami merawatmu mulai sekarang? Paman Cheng, tolong setujulah. Kami akan merawatmu bersama Huazi nanti. Ya, kamu sudah janji. Jika kamu tidak bicara, aku anggap kamu setuju. Dasar anak-anak. Paman Chen, tolong cepat setujulah. Oke, wah. Paman, jangan menangis ya. Hei, hahaha. Cepat potong kuenya. Aku harus kasih makan Paman dulu satu gigitan. Ayo potong kuenya. Ini, biar aku yang potong kuenya. Ayo, aku yang potongin buat kamu. Hei, ayo. Kue potong stroberi. Hei, silakan saja. Bagaimana dengan kue ini? Aku belum makan ini. Aku akan potong. Hei, aku juga mau makan. Aku jaga. Hei, Okon. Bakat tersembunyi. Apa kamu musisi? Kamu ini, aduh. Apa hobi kamu? Di antara banyak hobi. Satu-satunya hobi yang disetujui ayahku. Aduh, hari ini kan ulang tahun Paman Cheng. Aku tiba-tiba ingat. Waktu aku kuliah, saat ulang tahun ayah. Aku buatkan dia kartu. Ternyata dia baru pulang tengah malam. Dan dia langsung membuang kartuku. Dia berkata, kalau ada waktu luang, lebih baik baca buku 2 kali lagi. Hei, apa ayahmu pikir kartu ucapan itu terlalu kekanak-kanakan? Menurutmu apa yang harus aku berikan? Kartu ucapan buatanku sendiri. Itu satu-satunya yang pernah aku buat seumur hidup. Hei, aku tidak seperti kamu. Waktu aku kecil, ayahku keluar kota sepanjang tahun. Jarang pulang ke rumah. Sesekali pulang ke rumah. Hei, dia bahkan tidak tahu aku kelas berapa. Suatu kali dia pulang dan mau menjemputku dari sekolah. Apa yang terjadi? Aku sudah SMP. Dia malah ke sekolah dasarku, hahaha. Paman itu lucu sekali. Di mana pianoku? Waktu aku lulus SMP. Ayahku memberikannya padaku. Waktu itu dia benar-benar nggak setuju aku main piano. Tapi tetap aja dibeli buat aku. Aku rasa ayah di mana-mana sama aja. Mulut pedas tapi hati lembut. Aku baru ngerti pas sudah gede. Kekli. Aku udah kirim pesan ke ayahku di WeChat. Ayahnya. Gimana yang ngomongnya? Apa kangen sama aku? Koik. Ini catatan medis aku dari bertahun-tahun. Ngedokumentasin pengalaman kerja 40 tahun. Semoga bermanfaat buat kamu. Ayah. Zhang Beihai. Wah, cantik, bagus. Bagus banget. Aku bikin yang spesial buat kamu. Ayo 321 mulai. Oke, jangan gerak. Cantik. Bagus banget. Ah, taruh bunganya di muka, lihat. Wah, cahayanya bagus nih sekarang.
Oke. Kamu jago juga motretnya, cantik banget. Dikit lagi di pipinya. Oke. Wah, jepretannya bagus benar. Capek nggak? Nggak capek minum dulu. Kasih aku, kasih. Sini, aku kasih. Aduh, gak apa-apa. Aku telepon aja ya. Katanya tadi beli air lama banget. Belum balik juga. Nggak ada teleponnya. Kayaknya nggak lihat, ya. Aduh, buat gede. Mau pergi kemana? Masih ada satu set video lagi buat syuting. Tunggu, aku telepon lagi. Aduh, kok buta banget sih? Cepetan dong. Oke, ingat traktiran malam ini. Gak masalah. Ayo, ayo. Hei, aku datang dari jauh loh. Ya jangan aja. Woi, aku. Tidak ada masalah dengan videonya. Oke. Kalau begitu kembalikan padaku. Haruskah aku mengikuti? Jangan ikuti. Tunggu saja aku di sini. Kamu siap? Tidak apa-apa. Cantik sekali, wow. Wah, iya. Ini indah. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan papan. Aku rasa tidak ada bedanya. Angkat itu. Hey, Oak. Angkat, apakah ini baik-baik saja? Ya, aku ngerti. Cepat, cepat. Aku akan lihat baik-baik ketiganya ini. Oke. Wah, indahnya. Kedua dokter bisa bertemu dokter hari ini. Jangan khawatir. Normal saja sakit perut di musim panas. Jangan makan yang dingin. Jangan berada di lingkungan yang terkena sinar matahari langsung. Dokter tangannya teriris. Mau duduk? Berapa hari aku akan tinggal di sini? Bolehkah aku menambahkan WeChat MU? Kalau kamu merasa tidak nyaman pulang, bisa tanya lewat WeChat. Apakah itu boleh? Zhangxi, biar aku yang bawa ini. Kamu bisa tambah dokter itu. Dokter itu adalah dokter di sini. Kami orang asing. Kami akan pergi sebentar lagi. Bukan tanya kamu. Ngomong-ngomong, kami akan pulang hari ini. Kamu bisa tambah dia di WeChat. Tidak apa-apa, kamu bisa datang nanti. Jangan pulang dengan air. Apakah dokter siap malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Dokter Ki, cepat. Ada banyak orang mengantri di belakang. Seberapa cepat aku? Lukanya tidak parah. Cukup disinfeksi saja. Tas apa yang kamu kemas? Parah tidak parah, kamu tidak melihatnya. Orang ini sudah tua. Kamu bungkus lalu tutupi. Ya, tidak. Aku akan bungkus untuk dah. Jangan khawatir, terserah kamu. Tidak mudah, oke? Perutku sakit tak tertahankan. Kamu diare? Ya, sudah beberapa kali, sudah berulang kali. Terakhir kali makan berkali-kali. Sakit. Jangan sampai basah. Terima kasih, dokter. Oke, selanjutnya. Turun dan cari yang itu. Ambilkan dokter sedikit. Hari ini jangan makan makanan dingin. Minum obat ini 3 hari berturut-turut. Terima kasih, kakak ipar. Tidak apa-apa kan? Sampai jumpa. Oh, hari ini aku selesai kerja. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian berdua, aku terlalu sibuk, tidak tahu banyak orang. Tidak apa-apa, kami semua melihatnya. Mereka semua di sini. Oke, ayo pergi. Hei, tunggu sebentar, tunggu. Aku sangat sibuk, bahkan belum makan. Aku punya olola kalas campang halaman di sini. Tidak. Sedikit olola untuk kamu simpan. Hei Tai. Terima kasih, ya. Ayo, dah. Oak. Da. Akulah. Istirahat sebentar. Duduk di sini. Kemari. Duduk. Rasanya seperti habis 10 mobil 8 mobil. Sangat lelah? Aduh, benar-benar hari ini. Aku juga menyelamatkan banyak orang. Bukankah cuma 10 mobil 8 mobil? Hei, makan ini. Apa yang kamu pesan? Ini kan. Kamu makan dulu, kamu makan duluan. Cicipi yang ini, wahai tuan. Apakah kamu Ibu Suri? Lalu kamu Kasim. Kenapa aku harus jadi Kasim? Kenapa aku tidak bisa jadi pengawal kerajaan? Kenapa kamu terburu-buru? Juga, Kakak Kiki. kakak 11. Kakak senior. Kemana saja kamu? Tidak bisa menemukanmu. Mereka berdua juga tidak menjawab telepon. Sungguh. Hei, kamu pikir mereka tidak pergi kan? Pergi dari sini. Kakashi. Kesana saja kita lihat-lihat. Oak, Kiki. Kakashi. Kakakli. Enak sekali. Terlalu banyak orang di sini. Banyak orang juga untuk urusan penting. Lebih banyak daripada yang minta nomor telepon. Untuk seseorang. Bukankah kelihatan itu keterlaluan? Bagaimana dari situ? Aku bicara tentang pria itu.
Pikirkan saja, pertama kali bertemu. Di tempat umum, kita melihatnya. Dia itu pasien. Dia minta WeChat kamu. Bukankah itu terlalu sembarangan? Kenapa cengkap orang? Bawa ke Badan Keamanan Publik Kota. Bukan seperti kita yang sudah saling kenal sekian lama. Aku tambah WeChat kamu, itu wajar. Sudah jelas tidak perlu dibilang. Menurutku jika aku tidak hentikan kamu, kamu akan telepon orang. Aku mau kasih apa? Gadis itu yang kamu maksud. Bukankah dia sama saja dengan pria itu? Kulihat kamu seolah-olah mau memberikanku tapi tidak. Oh, apa yang sebenarnya terjadi? Kalian berdua. Cukup panggil kami. Kami hampir jungkir balik. Hei, kekira kamu dikilik. Hampir saja telepon polisi. Kamu pergi kemana sih? Yes, jangan bahas. Bukannya kami beliin kamu air? Ah, sampai ke kolam renang. Ada seseorang. APA? Dia kenapa? Dia kena heat stroke. Masalah jantung. Masalah jantung, pusing. Kami bawa ke ruang P3K. Ruang P3K penuh orang. Antriannya panjang banget. Cuma ada satu dokter. Kami bilang mau tunggu di sana. Tolongin kami dong. Ah, jadi sampai sini udah dibantu. Aku beneran merepotkan kalian berdua. Liburan yang bagus malah jadi hari kerja. Hei, penyakit kerjanya. Wajar lihat pasien pengen diselamatkan. Seram, kenapa kalian semua di sini? Aku ajarin kalian permainan yang seru banget. Permainan apa? Kalau berani, cuma bisa dimainin 2 orang. Apaan sih? Permainan apa yang cuma bisa main dua orang? Aku sebel banget sama majikanmu. Kamu nggak pergi? Apa permainan apa? Sang. Hei, jangan lari. Aku traktir es krim. Wah. Makasih. Ini untuk suamimu Zhengbo. Silakan makan es krim. Makasih, Kak. Lao Chen, perlakuan bedamu agak kentara ya? Yang buat Sengbo lebih mahal 78.000 dari punya kami. Makan aja es krimmu. Kak Bo mau ngomong sesuatu. Gimana pendapatmu soal yang kemarin? Kemarin aku cerita soal pernikahan sumpah kita. Sejak kecil aku pengen punya saudara laki-laki. Sekarang orang tuaku tahu aku pengen angkat kamu jadi adik. Aku beneran pengen kamu. Kamu lagi mikirin apa? Kak, kok formal banget sih? Masa gak boleh santai aja? Mulai sekarang kita udah keluarga. Orang tuaku masih pengen nyariin jodoh buat kamu. Santai aja, Kak pasti ngerawat kamu baik-baik. Wah, keren banget. Asik nih, aku mohon. Tolong dong. Kak, aku. Ayo, Angkat dulu. Kak Jonggo, bias. Gak apa-apa, gak ganggu kan? papaku yang angkat. Ayah. Hei, kerjaan pemerintah gimana? Hei, Pak, lagi tugas nih. Baru ya, nanti nggak. Duduk. Hello, Wem. Aku Chen Shui. Ini rekan kerjaku. Hei, halo. Chen Shui, senang ketemu, Pa. Om, aku udah kerja bareng Zhengbo lebih setahun. Aku suka banget sama dia. Kami juga sama-sama anak tunggal. Pengen jadi saudara. Moga-moga dapat dukungan dan restu Om. Pak, jangan dengerin omong kosongnya. Aku gak ngomong asal. Serius, orang tuaku suka banget sama dia. Katanya mau dikenalin juga. Jangan dikenalin. Lain kali, aku mau main ke rumah pas liburan, Zhengbo. Kamu teman dan kakak yang baik banget. Aku lega. Makasih udah jagain dia. Sengbo, aku tutup dulu ya. Oke, Pak, udah dibilangin. Tutup. Hey, aku hai. Zhengbo. Lagi mikir apa? Gimana pendapatmu? Kalau kamu gak suka sama aku gak bakal ganggu. Bukan itu maksudku. Terus kamu suka sama aku? Kenapa kamu suka aku? Karena menurutku kamu ganteng. Dan kamu kerja keras serta punya motivasi. Yang paling penting, aku rasa kamu baik hati. Apa tidak baik kalau kita berdua bersama? Jiaki. Pertama, aku tidak ganteng. Aku tidak sekeras yang kamu bilang. Tidak sebaik yang kamu katakan. Aku cuma orang biasa. Kurasa kamu terlalu menganggapku hebat. Pokoknya, aku sudah bilang apa yang kupikirkan. Aku juga ingin menghargai pendapatmu. Oh, begitu. Dan aku menghormati itu. Intinya, aku belum punya banyak pikiran soal itu sekarang. Pikirkan dulu. Aku ikut.
Aku sudah lama cari kamu. Cari aku buat apa? Tanya soal Dr. Zhang. Gimana kabarnya? Apa dia sudah lebih baik? Wah, aku nggak tahu persis gimana keadaannya. Cuma, masalah ini cukup memukul Kak Ci. Gimana Dr. Zhang nanti? Terus gimana? Kamu lagi ngapain? Sebuah aplikasi. Tapi belum online. Selama proses pengujian. 120 pra-pengalihan tes. Dibuat oleh pusat kami. Nggak, waktu aku kuliah dulu. Aku pakai software ini ikut lomba kewirausahaan. Sekarang aku mau sempurnakan. Lihat bisa tarik dana nggak? Kenapa dulu nggak bilang? Hei, idenya belum matang. Tapi masalah Kak Ci ini cukup menyentuhku. Jadi aku mau hargai kesempatan untuk menyempurnakannya. Kalau gitu, ceritain dong. Apa kamu tertarik? Ayo. Lihat kita. Bagaimana dengan peralatan medis dan alat P3K di negara kita? Sebenarnya, semuanya kelas 1. Dan semuanya sesuai standar internasional. Cuma, prosesnya belum sempurna. Menurut statistik ilmiah. Dalam kasus menelepon 120. 11% membutuhkan pertolongan pertama segera. 13% membutuhkan rawat inap. Hanya 3% yang membutuhkan operasi segera. Tapi tidak ada batasan di ruang gawat darurat kami. Setelah menjawab telepon, kamu harus keluar dari mobil. Lalu kamu bilang tidak bisa melihat penyakit di siang hari. Aku tidak punya waktu untuk mendaftar. Departemen tidak menerimanya. Bukankah kamu harus menelepon 120? Bahkan jika kita punya 3 kepala dan 6 lengan. Terlalu sibuk, kan? Pemahaman khusus tentang pusat pengiriman. Namun, tidak mengherankan bahwa pasien lain. Kamu ini berada dalam keadaan darurat seperti itu. Orang hanya bisa menghubungi 120. Jadi, aku pikir solusi untuk masalah ini adalah membagi aliran. Aku buat app ini. Mulai saja secara online. Biarkan anggota keluarga dan pasien melakukan prates online dulu. Lalu bagi aliran. Buat perbedaan yang jelas antara ringan dan berat. Jelas. Kasus berat langsung ditugaskan ke rumah sakit darurat ini. Penyakit ringan? Tergantung ukuran kondisinya. Juga sesuai dengan wilayah. Tempatkan mereka, misalnya, di kelas 2. Misalnya, ditugaskan ke rumah sakit komunitas ini. Ini tidak hanya meringankan tekanan pada dokter darurat. Itu juga dapat mengurangi kecemasan pasien. Itu juga dapat mengurangi tekanan pada rumah sakit lokal dan pusat darurat. Aku telah membuat bagian baru di sini. Menambahkan konsultasi medis online. Melalui jaringan. Wawancara dan berkomunikasi dengan dokter dan pasien di jaringan. Oh, sosialisasikan banyak pengetahuan pertolongan pertama dan pengetahuan medis ini. Hei, kamu sangat bagus. Nah, kamu bisa mengajukan pendanaan dari pusat. Pertahankan aplikasi ini terus berjalan. Biarkan aku membantumu. Kamu tidak bisa membantu. Mengapa aku tidak bisa membantu? Saat itu, app akan beroperasi. Aku pasti akan memasukkan semua tabunganku ke dalamnya. Kalau kamu tidak melakukannya dengan baik, aku mungkin harus meminjam uang. Kenapa kamu tidak menyia-nyiakan waktumu untukku? Aku tidak menyia-nyiakan waktu. Menyukaimu adalah urusanku. Zhengbo, ayo. Dr. Zhang, Mianyu sudah di sini. Terima kasih kalian. Pakailah pelan-pelan, ambil saja yang kamu butuh. Oke. Terima kasih dan selamat datang. Hahaha. Tolong beri aku sebotol es. Terima kasih, istri tersayang. Hei, kenapa sih? Kenapa aku datang menemuimu? Bagaimana kamu dapat di sini? Aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana kabarnya? Rencana akan dikirim dalam berapa hari? Tersangkut di salurannya, tidak mudah untuk mendapatkannya. Tutup es yang kamu mau. Kalau begitu aku bukakan untukmu. Tidak. Terima kasih. Kalau begitu biar aku beri kamu beberapa ide. Oke. Seperti berikut. Nah, menurutmu bagaimana dengan pengalihan prates? Itu sebenarnya sangat berkaitan dengan pusat pengiriman kami. Kami yang pertama kali berhubungan dengan pasien. Jadi berdasarkan pengalamanku sebelumnya. Bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Dibagi menjadi 5 tingkat. 5 tingkat. 5 tingkat apa? Pertama-tama, aku menamakannya darurat dalam darurat. Adalah pasien yang mengancam jiwa. Butuh ambulans segera. Seperti infark otak, serangan jantung, atau kematian mendadak atau semacamnya. Kedua adalah pasien gawat darurat biasa. Seperti nyeri dada atau stroke. Kondisi berisiko tinggi. Kemudian perlu dirawat di rumah sakit untuk pengobatan selanjutnya. Ketiga adalah berat hidup yang relatif stabil, tapi membutuhkan sumber daya gawat darurat. Misalnya, seorang wanita hamil yang akan melahirkan. Keempat adalah beberapa yang perlu ditangani, tapi tidak mendesak.
patah tulang atau memar. Kelima, kamu sama sekali tidak butuh 120. Beberapa gejala ringan, seperti flu, demam. Oke. Aku catat. Nah, gimana kalau begini? Kamu bisa ambil banyak pasien. Alihkan dari rumah sakit tipe A ke B. Dari tipe B ke puskesmas. Juga akan lebih mudah. Paham. Hei, aku lihat kamu juga tulis. Lebih baik dibagi 5 tingkat. Iya, belum selesai. Perlu diperbaiki. Masih awal. Kak Chen, kamu bawa aku kemana? Santai saja. Kita sampai. Ini di mana? Shengbo, di sini. Bukan Kak Chen. Ini tempat apa sih? Ayo, naik saja nanti tahu. Hei, ke papa. Shengbo, ikut aku. Kamu lihat sendiri. Karena kamu anggap aku kakakmu. Hari ini aku kasih hadiah besar. Bagus kan? Lalu lini 1 dan 2 di lantai bawah sini. Juga ada 5 rute bus. Sangat murah. Aku temani kamu pesan perlengkapan kantor ini dalam 2 hari. Cepat kok. Ini akan jadi perusahaan startup yang hebat. Kak Chen. Terlalu besar. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan sungkan sama kakakmu. Aku harus dukung kamu. Ini kantor pamanku. Bisa disediakan untukmu gratis. Gimana kalau kamu daftar perusahaan dulu? Investasi putaran pertama ini dari pamanku. Kamu tidak perlu khawatir soal pendanaan selanjutnya. Kamu lakukan dengan baik. Buktikan ke pamanku. Mata aku tidak salah. Senior, terima kasih atas kebaikanmu. Juga terima kasih atas kebaikan pamanmu. Aku ngerti. Tapi aku benar-benar gak bisa nerima. Hal yang bagus banget gini. Kenapa nggak mau terima? Aku akan cari cara lain. Zenbo, kamu kan susah sendiri mulai usaha. Belum lagi kerjaanmu sekarang lagi sibuk banget. Cuma istirahat dikit aja. Manfaatin waktu luang buat mulai usaha. Kapan itu bisa kelar? Terus kamu yang jalankan perusahaan. Nggak boleh pekerjain karyawan. Nggak boleh bayarin gaji. Duitnya dari mana? Takut nggak bisa jaga gengsi, ya? Santai aja, aku nggak bakal kasih tahu siapa-siapa. Tempat ini, jangan khawatir. Ambil aja uangnya dengan tenang. Positif. Nggak semudah yang kamu kira. Kak Chen. Pertama, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Kedua, aku beneran gak bisa terima. Aku tahu susahnya. Kalau sekarang aku terima investasimu. Terima tempat segede ini. Nanti tingkat keberhasilanku bakal naik drastis. Biaya pengembangannya turun. Tapi aku kan inisiator aplikasi Bokang. Niat awal proyek ini kan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membuktikan apapun ke siapapun. Dan kalau aku lakukan itu, aku sendiri bakal merendahkan diriku. Aku masih pengin bisa realistis. Langkahin setiap tahap dengan terhormat. Kamu pasti ngerti aku, kan? Jembo. Dengar kamu ngomong banyak banget. Aku jadi ngerti maumu. Sebagai kakak, aku harap kamu sukses. Kalau nanti ada kesulitan waktu mulai usaha, bisa cari aku kapan aja. Nggak usah dibawa beban. Aku dukung kamu, semangat. Makasih. Kak Chen, terima kasih. Kamu, ngapain di sini? Kenapa saya di sini?
Saya tidak bisa datang. Saya langsung datang menemui kamu begitu turun dari pesawat. Saya tidak menyangka kamu masuk ke mobil kakak senior. Cari tahu situasinya. Jadi kamu dengar semuanya ya? Sudah ku dengar. Kamu benar-benar orang yang tidak salah saya pilih. Tapi kakak senior benar-benar memperlakukanmu seperti keluarga. Saya akan mengatur semua ini untukmu. Berhenti menggodaku. Kepalaku sekarang penuh dengan drama gosip. Tinggalkan aku sendirian dulu. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Kenapa kamu dekat lagi? Oh, ayo pergi. Halo, Oh Jiaki, apa yang sedang kamu lakukan? aku baru saja buka aplikasi yang kamu berikan. Aku sedang melihatnya. Hei, apa kamu ada waktu malam ini? Ayo kita makan bersama di tempat lama. Saya akan ke sana sekarang. Shuangbo, apakah kamu mendengar sesuatu? Tidak, Dengarkan baik-baik. suara AC. Wah, menurutku tempat ini sangat cocok dijadikan restoran di dalam kantor. Sayang sekali. Aku sudah pesan semuanya. Tapi aku lupa memberitahu mereka untuk menyajikan makanannya. Pelayan, silakan hidangkan makanan. Aku bisa silakan. Silakan. Maaf Jiaki, aku terlalu sibuk. Oh, sayang. Aku sudah pesan semua makanan favoritmu. Oke. Ngomong-ngomong, kali ini benar-benar stabil. Ya, tapi aku masih ingin berbuat lebih baik. Sudah aku katakan pasti berhasil. Hebat sekali. Aku sangat bangga denganmu dan proyekmu. Kamu melanggar aturan. Mulai sekarang kamu adalah pacarku. Selamat, sekarang kamu bisa mengejarku. Ah, aku bantu kamu. Gak nyangka kita punya ide yang sama. Kebanyakan dari kita setuju. Siapa yang bikin aku mikir kayak kamu si cowok lurus bau? Terus kamu suka aku? Kenapa kamu suka aku? Soalnya aku pikir kamu datang. Gak punya misi. Aku kerja keras. Dan yang paling penting aku pikir kamu baik hati. Gak bagus ya kita berdua bareng-bareng? Jiaki, aku cuma orang biasa. Aku rasa kamu udah bikin aku kelihatan bagus. Zheng Bao. Waktu itu aku gak jelasin dengan jelas. Sekarang aku mau bilang. Aku suka kamu. Kita beda. Aku gak bisa kasih kamu kebahagiaan. Aku cuma bisa bahagia sama kamu. Kamu benar ya? Kalau kita bareng, kamu cuma akan menderita. Terus gimana kalau menderita dikit? Pokoknya bareng kamu. San Jiaki, kamu pantas dapat orang yang lebih baik. Di hatiku, kamu yang terbaik. Kita cocok jadi teman. Gak apa-apa. Walaupun sekarang kamu gak terlalu suka aku. Lagian, hidup kan panjang. Gimana kalau kamu nunggu 2 hari? 1 hari. Aku bakal punya kamu di surat nikahku. Nanti, ad-nya udah jalan. Aku pasti bakal masukin semua tabunganku. Kalau kamu gak berhasil, aku mungkin harus minjem duit. Kalau kamu, jangan buang-buang waktu sama aku. Aku gak buang waktu. Suka sama kamu itu urusanku. Ini bukan. Karena aku mau bareng kamu. Aku bakal menderita bareng kamu. Zhengbo. Aku benar-benar harap bakatmu gak dikalahin sama kenyataan.
Udah. Nona. Sebenarnya aku mau bilang, Gimana hasilnya? Ah. Hei, gak apa-apa kok. Kegagalan itu ibu dari kesuksesan. Mereka gak mau investasi kita. Artinya, mereka yang gak bisa lihat peluang. Nanti aja misalnya. Aku dulu juga gagal banget kok. Terus gimana akhirnya? Aku juga operator kan. Ditambah lagi punya teman-teman yang hebat. Yang penting aku jatuh cinta sama kamu. PS, ayo, apa? syukurlah berhasil. Aku bilang pendanaannya sukses. Dikasih berapa? 500.000. 50.000? Gimana caranya ngatur mereka? Dan aku bilang ke mereka, bakal susah buat lupa. Aku udah pakai. Kamu bisa nggak? Atau aku yang dateng. Gak, Oh, gak apa-apa, nanti aku bawa ke kamu. aku yang lagi Gak apa-apa, udah penuh. Hei, udah penuh. Aduh, ini berkat dua abang yang udah jagain selama ini. Sama-sama apa? Bukannya emang seharusnya gitu? Gak apa-apa, kamu kan lagi bertengkar sama istri. Kamu bisa pindah kapan aja. Bertengkar APA sama milik yang tahu? Bertengkar. Kalau aku kesini, kan aku juga main sama kamu ya? Oke. Yo ayah. Ada apa? Kamu jatuhin sesuatu? Sesuatu yang besar. Aduh. Hahaha, bulan depan? Ayo rame-rame bulan depan. Aduh, selamat. Makasih. Bagus banget, UPS. Habit, aku traktor makan. Malam ini Lupakan saja malam ini. Aku sudah janji dengan mertuaku malam ini. Hahaha. Oh. Ayo pergi. Kalau gitu aku kirimkan duluan ke kamu. Sudah diterima, sudah dikirim ke sini. Oh, ayolah. Kamu nggak mau kirimkan? Oke, kalau gitu jangan datang lagi. Amulet Nubal. Maksudku, bukannya kamu bertengkar dengan menantumu? Nggak bisa kan? Kamu nggak bisa bertengkar? Aku lihat, Ya. itu bagus. Jadi aman. Oh. Gak. UPS. Ayo pergi, bye-bye sampai bertemu lagi. Jangan. Kalau gitu ayo pergi. Maken. Aku mau ngajak Jiaki makan. Ayo pergi. Aku akan ganti baju dulu lalu balik kantor. Kalau gitu cepetan. Kamu yang pesan. Terserah kamu. Ah, oke. Saya ayam bakar, sate daging sapi, bir Qingdao. Ini semua yang kamu suka makan, pelayan. Baik, halo Pak. Terima kasih. Hei, Terima kasih. Ini dia.
Buka dan lihat. Yang ini. Kenapa kamu memberiku ini hari ini? Bukannya ini murah kan? Kamu tahu hari ini hari apa? Sudah sebulan sejak kita resmi bersama. Ini hadiah peringatan. Coba pakai. Tapi Jiaki. Aku. Pak Cheng, Nona-san. Selamat 1 bulan. Terima kasih. Selamat making. Bisa maju di pekerjaan ini? Jiaki, bungaku gak semahal jam tangan ini. Apa sih? Bisa fotoin aku? Ayo foto bareng. Oke. Aku setuju ini. Hahaha. Traktir aku makan. Ya, aku di kantor. Bukannya sudah kubilang? Sampai jumpa. Tunggu sebentar, aku minta Xiao Liu buatkan rencana. Pak Sang, tunggu sebentar. Ada APA? Mau ditemani? Jiaki. Dari tadi, aku melihat kamu. Aku mau jemput kamu di bawah. Nggak, aku baru sampai. Aku lihat kamu sibuk. Hari ini memang sibuk banget. Gak lihat kamu. Oke, Tunggu aku sebentar ya. Malam ini kita makan enak. Kamu kenapa sih? nggak apa-apa. Sibuk aja dulu. Orang lagi nunggu. Itu. Aku gak mau makan itu. Nggak makan. Sibuk banget makan apa? Aku pergi dulu. Nanti cek. Aduh, aku kesel banget. Aku nggak tahu dia sadar apa nggak. Setelah aku pergi, dia nggak telepon. Nggak cek juga. Aku nggak tahu maksudnya apa. Cowok polos, perlakuannya ke kamu. Sama aja ke cewek lain. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kak, aku cuma mau beda dari cewek lain. Aku harus jadi yang spesial. Kamu bisa mengerti? Kalau begitu aku nggak tahu caranya. Udah gitu aja. Aku benar-benar yakin kamu cuma. Semua departemenmu dibawa sama kamu? Baja lurus siapa Baja? Lurus kamu semuanya lembek. Cepetan. Ayo pergi. Ada UPS. Aku pergi dan rusak lagi. Nggak apa-apa, pulang aja ganti talinya. Aduh, susah nyarinya. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Ada yang merah juga. Ada yang merah juga. Udah semua? Udah semua. Shiji. Lepasin aja. Aku yakin kakak pasti marahin aku. Dulu aku takut kesini. Sekarang nggak takut lagi. Lihat, kamu minta aku kesini. Kan aku dateng juga. Lanjutin. Oh iya, gimana kabar kamu sama Dokter Zhang? Nggak bisa diperbaiki kalau tinggal di sana. Masih kaku. Kalian berdua terlalu rasional ya? Apa yang udah aku lakuin? Aku masih waras. Gimana kabarmu? Ya pasti sesuatu. Dalam cinta, harus maju terus. Proaktif. Bukan soal pasif.
Dia lagi nggak mikir jernih sekarang. Orang ini bodoh. Kamu nggak mikir nih, kamu mikirnya mata. You can begitu. Nggak ada gunanya mikir sendirian. Aku nggak tahu percaya apa nggak. Aku dengar departemenmu. Zhang Qi dan Chen Sui ada yang ke Gansu. Kamu benar-benar PHS. Kamu benar-benar. Maksudnya apa? Kamu pergi? Udah diputusin. Kiki, ayo masuk. Kamu sudah minum? Aku akan memberimu bensin. Kemudian aku akan menuangkan air madu untukmu. Tidak perlu. Aku hanya ingin bicara beberapa kata lalu pergi. Aku memutuskan untuk pergi ke Gansu untuk bertukar. Apakah kamu akan pergi? Datang untuk memberitahumu. Bisnis kita. Aku sudah memikirkannya. Kamu bisa kuliah dimanapun yang kamu inginkan. Aku tidak bermunafik denganmu. Kakak ketujuh. Aku baru saja akan memberitahumu hal ini. Aku tidak pergi ke luar negeri. Juga tidak pergi ke pusat penelitian. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di pusat teknis kita. Aku tidak akan pergi. Sudah minum anggur terakhir kali. Kamu mau pergi lagi? Kali ini aku takut aku tidak senang dan kamu jadi tidak mau pergi. Jangan berdebat seperti itu. Jangan melakukan apa yang anak itu lakukan. Bisakah kamu lebih dewasa? Kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Apakah kamu bahkan tahu apa yang kamu inginkan? Jangan karena, jika kamu takut aku tidak senang, lalu kamu menyerahkan apa yang ingin kamu lakukan. Aku tidak akan menyerahkan apa yang ingin aku lakukan karena kamu. Selesai bicara. Halo, sekretaris. Aku sudah memantapkan hati. Pergi ke Gansu untuk pertukaran selama sebulan. Itu baik-baik saja. Kemudian saya akan melapor secara resmi ke organisasi. Kamu juga cepat bersiap. Tidak masalah. Oak. Kakak, kamu akhirnya sampai. Kamu minta saya bantu kamu pindahkan barang? Aku harus memurnikan jiwaku. Aku ingin putus denganmu. Kamu menghalangi jiwamu. Barang-barang ini harus dibuang. Yang bisa dimakan sebentar saja. Ayo bantu saya bawa ke pintu. Wah, ini cukup berat loh. Apa ini? Biarkan aku lihat. Buku. Jika adikku masih hidup, dia juga akan belajar kedokteran. Ini akan di depan halamanmu, masih di pusat pengiriman kami. Harus prarumah sakit.
Bukan cuma ini yang harus hancur. Sudah waktunya ambil ini. Ji, aku akan pergi jauh. Mungkin lama tak bisa ketemu. Denge ya. Selama ini kukira Zhang Qi yang tepat. Aku datang buat pamer padamu. Sekarang ternyata enggak. Tapi gak apa-apa. Aku sudah dewasa. Bisa mencerna. Bertahun-tahun ini, ada hal belum kukatakan sejak datang. Dan aku sangat kesal. Kukira kau akan menyalahkanku. Hari ini kurasakan. Akulah yang menyalahkan diri sendiri. Aku tak mau ini. Yang ini, kelepaskan. Ini untukmu. Jangan lupakan aku, Sanjay. Makasih. Pergi.